Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan senilai dan bangun yang sebangun. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama perbandingan senilai, yang kedua dua bangun yang sebangun, yang ketiga bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal tentang senilai. Contoh 1. Feni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Feni dan Edo adalah, tinggal kita bandingkan saja. Kelereng Beni 50, kelereng Edo 80. Terus kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10, maka hasilnya 5 dibanding 8. Seperti itu. Contoh kedua, perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 banding 5. Uang Beni senilai 75.000. Berapakah uang Dayu? Kita buat tabel terlebih dahulu yang berisi perbandingan uang. Perbandingan 8 dan 5, 8 untuk Dayu, 5 untuk Beni, dan uang Dayu belum diketahui, uang Beni 75.000. Kemudian kita ubah ke bentuk pecahan. Uang Dayu per uang Beni sama dengan 8/5. 8 dari perbandingan Dayu dan 5 dari perbandingan Beni. Uang Dayu belum diketahui, 75.000 uang Beni, dan perbandingannya 8/5. Caranya untuk mengetahui uang Dayu yaitu 8/5 dikali 75.000. 75.000 dikali 8 dibagi 5 hasilnya 120.000. Jadi uang Dayu adalah 120.000. Sudah sesuai dengan perbandingan karena perbandingannya Dayu lebih besar daripada Beni. Begitu. Oke, lanjut kita ke contoh yang ketiga. Perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2 banding 3 banding 4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Kata kunci dari pertanyaan ini yaitu jumlah. Jika ada kata jumlah, maka kamu harus menjumlahkan keseluruhan dari perbandingannya. Oke, sekarang kita rubah dulu ke bentuk tabel yang berisi perbandingan dan umur. Ali 2, umur belum diketahui. Beni 3, umur belum diketahui. Caca 4, umur belum diketahui. Kemudian penjumlahan dari seluruh perbandingan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Dan penjumlahan dari seluruh umur yang belum diketahui yaitu 18 tahun. Caranya seperti ini. Umur Ali 2. 2 dari mana? 2 dari perbandingan Ali. 9 dari mana? 9 dari penjumlahan perbandingan semuanya. Dikali 18. 18 dari mana? Dari jumlah umur mereka. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan pembilangnya sesuai dengan perbandingan masing-masing. Untuk Ali berarti 2/9 dikali 18. 18 dikali 2 kemudian dibagi 9 sama dengan 4 atau 4 tahun. Untuk Beni, karena perbandingannya 3, berarti pembilangnya 3. 3/9 dikali 18. 18 dikali 3 dibagi 9 sama dengan 6 atau 6 tahun. Kemudian untuk umur Caca, perbandingannya adalah 4, maka pembilangnya 4. 4/9 dikali 18. 18 dikali 4 sama dibagi 9 sama dengan 8 atau 8 tahun. Apakah sudah sesuai dengan jumlahnya yaitu 18
Mari kita jumlahkan keseluruhan umurnya. 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah 8, 18. Jadi sudah sesuai. Seperti itu cara mengeceknya. Selanjutnya, 2 bangun yang sebangun. Pak Erik sudah memiliki bangun A dan bangun B berbentuk segi panjang. Ukuran persegi panjang A yaitu panjang 4 cm, lebar 2 cm. Ukuran persegi B panjang 8 cm, lebar 4 cm. Kita ubah ke bentuk tabel yaitu yang berisi ukuran, panjang dan lebar. Persegi panjang dengan panjang 4, lebar 2. Persegi B dengan panjang 4, panjang 8, lebar 4. Dengan perbandingannya 4:8 dan 2:4. Kemudian antara panjang dan panjang kita sederhanakan, antara lebar dan lebar kita sederhanakan juga. 4:8 kita sederhanakan dengan dibagi 4, maka hasilnya 1:2. Kemudian perbandingan 2:4 dibagi 2 masing-masing, maka hasilnya 1:2. Perbandingan panjang persegi A dan persegi B adalah 1/2. Perbandingan lebar persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1/2. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya sama. Persegi A dan persegi B disebut sebangun. 2 bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Oke, Pak Erik memiliki beberapa kunci untuk menyelesaikan sebangun. Kunci yang pertama, sebuah bangun persegi, ya, jika kita mencari sebangun untuk bentuk persegi, semua bangun persegi sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian selalu bernilai sama. Walaupun ukurannya berbeda, bisa dikatakan semua persegi sebangun. Kemudian 2 bangun atau lebih yang sama dan sebangun disebut kongruen. Ini adalah sama-sama segitiga siku-siku, walaupun bentuknya berbeda, yang satu menghadap kanan, satu menghadap kiri, namun ini tetap bentuk segitiga siku-siku, jadi masih bisa disebut sebangun atau kongruen. Misal ini berbentuk ke atas atau diputar balik, asalkan tetap bentuknya segitiga siku-siku, maka tetap disebut sebangun atau juga kongruen. Kemudian kunci yang ketiga, semua bangun segitiga sama sisi sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian selalu bernilai sama. Seperti halnya persegi, walaupun ukuran berbeda, segitiga sama sisi semua bisa dikatakan sebangun. Kunci yang keempat, semua bangun lingkaran sebangun karena perbandingan sisinya selalu bernilai sama. Walaupun nanti jari-jarinya atau ukurannya berbeda, antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 masih bisa dikatakan sebangun karena ini perbandingan sisinya selalu bernilai sama. Oke. Selanjutnya, bangun-bangun dengan ukuran lebih besar. Contohnya, gambar bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan bangun tersebut adalah perbandingannya 1:3, yaitu di sini ada panjang 4 cm, lebar 3 cm. Kita buat tabel yang berisi perbandingan panjang dan lebar. Bangun awalnya perbandingannya 1, ya, sesuai ini 1. Ya, perbandingannya kita masukkan. Bangun awal 1 dan bangun baru 3. Bangun awal dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm. Karena bangun baru yang diminta lebih besar, maka caranya, ya, bangun baru menjadi pembilang, bangun awal sebagai penyebut. Jadi 3/1. 3/1 dikali 4.
3 dikali 4 dibagi 1 sama dengan 12 cm. Kemudian 3 per 1 dikali 3 atau 3 dikali 3 per 1 atau dibagi 1 yaitu 9 cm. Maka ukurannya menjadi seperti ini. Dengan demikian bangunan menjadi sebagai berikut. Panjangnya menjadi 12, lebarnya 9. Bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1:3. Berarti kedua persegi panjang ini bisa dikatakan sebangun. Bagaimana Pak kalau ukuran perbandingannya yang diminta lebih kecil? Oke, kita bahas juga. Bangun sebangun dengan lebih kecil. Contoh, gambar bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan bangun tersebut adalah 3:1. Berarti bangunan awalnya lebih besar daripada bangun yang baru karena yang diminta lebih kecil. Dengan panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm. Kita buat tabel dulu. Ya, perbandingannya dari mana tadi? Bangun awal dari ini, bangun baru dari yang sini, ya. Kemudian bangun awal perbandingan 3, panjangnya 6, lebarnya 3. Terus bangun baru perbandingannya 1 karena lebih kecil. 1/3. 1 dari mana? 1 pembilangnya dari bangun baru, penyebutnya 3 dari bangun awal. 1/3 dikali 6. 1 dikali 6, 6 dibagi 3, 2 cm. Kemudian untuk lebarnya 1/3 dikali 3. 3 dikali 1, 3 dibagi 3, 1 atau 1 cm. Maka bentuknya menjadi lebih kecil dengan panjang 2 cm dan lebarnya 1 cm. Bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun, ya. Kedua ini sebangun dengan perbandingannya 3:1, seperti itu. Coba kalian selesaikan soal yang sudah Pak Eri kirim di grup, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.